Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus tentang bertumbuh di tengah resesi. Pak Edwin Sebayang, tadi 3 narasumber udah menjelaskan. Menarik sekali bahwa kita masalah pada kredit, dan tadi Pak Surya menyebutkan bahwa lumayan pasar modal kita itu sebetulnya kalau main bola seperti dapat bola muntah ya. Karena kredit nggak bertumbuh, DPK naik, sebagian juga masuk ke pasar modal. Itu sebabnya walaupun net selling asing barangkali sudah di atas 30 triliun ya, tetapi indeks kita masih bertahan di atas 5.000 ya. Bagaimana Pak Edwin melihatnya, Pak? Iya, jadi kalau misalnya saya lihat ya untuk tahun 2020 dan 2021 ya, terkait lagi tadi sudah dijelaskan sebagian oleh pembicara sebelumnya ya. Saya ingin menyoroti adalah tentang NPL, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ini NPL ini, yang itu yang saya khawatirkan karena per Juli aja udah 178 triliun atau kurang lebih sekitar 3,22%. Nah, perkiraan saya di akhir 2020 Desember nanti itu NPL kita naik bisa sampai 3,64% atau kurang lebih sekitar 199 triliun ya. Ini masih bagus karena ada program restrukturisasi. Ya, tetapi 2021 itu lebih ngeri lagi karena kalau tidak ada program restrukturisasi atau mungkin masih ada program restrukturisasi, kalau saya misal mengambil suatu skenario Pak ya, jadi kalau misalnya terjadi misalnya 10% restrukturisasi daripada kredit itu, jadi NPL kita itu bisa mencapai 336 triliun atau kurang lebih NPL kita akan naik sekitar 5,85%. Itu dengan 10% restrukturisasi. Kalau 15% itu kurang lebih sekitar 405 triliun atau setara kita punya NPL itu sekitar 7,04%. Nah, kalau misal 20% restrukturisasi ya itu kurang lebih terjadi kenaikan sekitar NPL sekitar 8,24%. Nah, itu yang menjadi persoalan buat saya gitu loh. Terlepas dari mungkin ekonomi akan tumbuh 4,5%, 5,5% segala macam. Tahun 2022 juga demikian. Kalau memang tidak ada restrukturisasi, gimana nih kejadiannya terhadap NPL yang terus mengalami kenaikan? Ya, tadi sudah benar sebutkan yang terjadi sekarang ini tidak ada demand ya terhadap kredit ya, karena memang juga sebetulnya mohon maaf ya, pemerintah menyalurkan itu 30 triliun, lalu juga ke bank-bank BUMN, lalu juga sekarang sekitar 16 triliun. Itu nggak jalan Pak, karena apa? Nggak ada demand-nya. Lalu kita lihat juga tingkat undisbursed loan-nya juga meningkat luar biasa sekali begitu. Jadi agak cukup aneh juga karena apa? Ini kan ada jangka waktunya yang penempatan dana tersebut kurang lebih 6 bulan, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Mereka banyak lari kan sebetulnya ke SBN sebetulnya dari dari dana-dana tersebut karena bank sekali lagi nggak mau ambil resiko. Ya karena memang nggak ada demand terhadap kredit, kalau dia salurkan itu 30 triliun tambah 16 triliun itu, walaupun kalau kita secara total itu sebetulnya kecil, tapi siapa yang menanggung kalau misalnya terjadi kenaikan NPL tersebut gitu. Ini yang menjadi main concern saya untuk tahun 2020 nanti ya, akhir tahun 2021. Ketolong tahun ini masih ada restrukturisasi. Tarif kita kalau misalnya tahun depan tidak ada restrukturisasi lagi, bagaimana nasib NPL ya? Tadi benar dikatakan kalau misalnya pemulihan ada 2 solusi menurut saya adalah tentang vaksin tersebut dan juga percepatan daripada penerapan program pemulihan ekonomi PEN tersebut. Walaupun kalau kita lihat sih cukup menggembirakan karena kan program PEN itu baru dilakukan bulan Juni. Sekarang ini terakhir saya dengar sudah mencapai 25%. Jadi kalau kemarin saya baru bicara di depan teman-teman dari Kemenko, mereka bilang itu akan terus dipercepat. Jadi solusi ada 2, vaksin dan penyerapan anggaran, tetapi yang menjadi concern saya tahun ini dan tahun depan adalah mengenai NPL, Pak. Itu mungkin, Pak, tanggapan dari saya, Pak. Pak Yosua, ini kan bagaimanapun juga kerjasama di KSSK ya, itu harus bagus karena harapan penerima negara dari pajak kan susah untuk tahun 2021, tadi sudah digambarkan ya. Nah, bagaimana Anda sebagai ekonom melihat, sudah cukup bagus atau tidak? Karena kuantitatif izin katanya sudah mencapai 600 triliun, kalau tidak salah, dari Bank Indonesia ya, yang masuk ke pasar perdana. Bagaimana Pak Yosua? Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan pembiayaan, tadi kalau kita lihat realisasi
defisit APBN sendiri per Agustus itu baru sekitar 3% terhadap GDP ya. Itu baru minggu lalu Bu Menko melaporkannya gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi likuiditas, sekali lagi bahwa memang saya sepakat dengan bapak-bapak narasumber lainnya bahwa kondisinya adalah memang likuiditas di perbankan itu masih flush ya, ataupun masih sangat ample gitu ya, sehingga kita lihat penempatan dana perbankan ini cukup besar ya, masuk ke masuk ke SBN. Jadi kalau kita hitung saat ini yang sudah secara tahun kalender saja itu sudah sekitar 670 triliun penambahannya dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Belum lagi juga kita lihat ada dana dana idle dari perbankan itu pun juga ada yang ditempatkan di di BI instrumen ya, reverse repo 12 bulan ataupun dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau kita lihat dari sisi tatanan koordinasi kebijakan, saya pikir memang saat ini koordinasi kebijakan dari sisi kebijakan di sektor keuangannya sudah sangat baik ya. Dari BI sudah menurunkan suku bunga dan juga sudah menggelontorkan likuiditas ya dengan melonggarkan ataupun melakukan ekspansi di operasi moneternya dengan quantitative easing policy-nya. Dari sisi OJK-nya pun juga melakukan kebijakan melonggarkan restrukturisasi dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang diharapkan kebijakan satu pilar ya, itu juga saya pikir cukup merelaksasi ya dari sisi untuk bisa menahan tingginya ataupun peningkatan risiko kredit. Dari sisi LPS pun juga sudah ada peran, dan dari sisi Kementerian Keuangan pun juga sudah kita lihat juga tadi stimulus yang diberikan sudah cukup banyak ya, tapi memang realisasinya sendiri masih sangat lambat. Dan memang kalau kita lihat dari sisi tatanan koordinasi, saya pikir ke seluruh otoritas tersebut sudah melakukan ataupun perannya sudah tepat. Dan tapi memang sekali lagi realisasinya di lapangan ini yang kita lihat khususnya dari sisi demand side ya. Ini tadi pagi juga BPS sudah merilis juga data inflasi, dan kita lihat ini kita sudah 3 bulan berturut-turut mengalami deflasi. Artinya apa? Bahwa sisi permintaan ini, daya beli masyarakat ini masih lemah. Dan khususnya lagi adalah, saya mungkin melengkapi tadi yang disampaikan oleh Pak Surya bahwa deposito meningkat gitu ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan tiringnya, amount-nya atau nominalnya, ini yang peningkatan yang sangat besar itu adalah yang di atas 2 miliar dan juga di atas 5 miliar. Artinya apa? Berarti upper middle ataupun upper class income people itu masih sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dampaknya tidak terlampau besar ya dari COVID ini terhadap pendapatannya. Tapi spendingnya ini nggak bisa keluar karena masyarakat menengah ke atas ini yang biasanya mereka bisa jalan-jalan, bisa traveling gitu ya. Dengan adanya COVID ini akhirnya tidak bisa melakukan traveling sama sekali gitu. Jadi spendingnya ini tertahan, tapi bukan berarti dan masalahnya adalah 45% dari total konsumsi nasional itu di drive oleh 20% teratas tersebut. Sehingga makanya dan kalau kita lihat 40% terbawah itu kontribusinya hanya less than 20%, sekitar 17% hingga 18%. Sehingga sekalipun bansos sudah disalurkan dengan tepat sasaran, tapi kalau yang menengah dan menengah ke atas ini tidak spending, ini saya pikir belum akan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat secara umum. Dan tadi pertumbuhan ekonomi kita pun juga nggak bisa mendrive tadi penerimaan pajak, sehingga defisit fiskal ini masih akan tetap tinggi. Dan ini ditunjukkan juga bahwa dalam APBN 2021 defisit APBN kita juga yang sebelumnya di RAPBN itu sempat wacananya negatif defisit 5,5%, tapi pada kenyataannya diketok palu kemarin adalah 5,7%. Jadi resikonya adalah bagaimana pemerintah bisa mendrive, menstimulasi ekonomi dengan tadi bagaimana penanganan COVID ini harus lebih baik ditunjukkan, sehingga tadi menengah dan menengah ke atas ini at least ada perbaikan confidence ya. Karena kalau kita lihat saat ini ya confidence mereka nggak begitu bagus gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Yosua. Pak Budi, ini kalau dari penjelasan Pak Yosua, sebetulnya likuiditas sudah cukup ya, dukungan dari Bank Indonesia. Tinggal bagaimana disbursement-nya. Karena APBN sampai terakhir ya, itu baru 3% dari PDB. Sementara kita pemerintah udah membuka ruang sampai 5-6% ya untuk defisitnya. Bagaimana Pak Budi melihatnya Pak?
Inilah yang disebut sebagai crowding out effect ya. Pemerintah boleh dibilang rajin, katakanlah cukup sukses untuk bisa menerbitkan SBN apakah di pasar internasional global ataupun di domestik ya. Nah, tapi kalau yang namanya penerbitan ini kan pada dasarnya mengurangi daya beli masyarakat dan harusnya segera mungkin itu dikeluarkan ya supaya bergulir. Nah, ini tantangannya. Namun saya ingin sampaikan bahwa kita memang dalam posisi yang sangat pelik. Saya sendiri bukan policy makers ya, saya policy reader gitu. Dalam tatanan seperti ini memang sangat dibutuhkan sekali dukungan banyak pihak ya, saling mengerti, misalnya partisipasi masyarakat untuk bisa berinvestasi ya di dalam SBN itu penting. Karena Pak Primus, kita tuh sebetulnya uang kita itu sangat terbatas ya. Jadi cara ngelihatnya DPK GDP di Indonesia itu hanya 40%. Sementara di Singapura itu 130%. Jadi di sana tuh banyak duit gitu ya. Di sana di sini kurang duit, pasti suku bunga relatif tinggi ya. Kemudian menurut saya kita juga perlu melakukan terobosan misalnya untuk penyaluran penjaminan ya. Jangan sampai nanti itu jor-joran. Bila perlu kita gunakan teknologi blockchain ya. Jangan sampai nanti orang yang sebetulnya harus dibantu perlu pembiayaan atau kos yang lebih murah ya, itu bisa katakanlah diberikan, tapi juga jangan sampai ada free rider ya, ujung-ujungnya nanti nyangkut gitu. Jadi yang di fiskal sendiri yang saya lihat termasuk di perbankan itu antara cepat dan tepat. Kalau nggak tepat nanti saya diperiksa lagi kan. Nah, harus berpikir kita terobosannya dan saya lihat tuh teknologi blockchain untuk boleh dibilang mengatasi masalah trust ya, kemudian kena rekodnya itu boleh dibilang semua orang bisa baca ya, jadi orang tuh boleh dibilang ya terdorong, terstimulasi ya untuk bisa betul-betul memanfaatkan dana tersebut. Gitu Pak Primus. Ya, Pak Surya, kemana sebetulnya dana-dana global Pak? Kalau kita lihat Fed Fund, the Fed ya, sudah menurunkan Fed Fund Rate ke 0,25% ya. Suku bunga bank sentral negara besar juga menurun. Itu kemana dana-dana itu Pak? Apakah masuk juga ke kita? Sementara data kita lebih banyak net selling Pak. Pak Surya. Kalau dilihat dari year to date untuk pasar modal, kalau saya lihat yang masih mencatatkan positif itu sebetulnya nggak banyak ya. Salah satunya China, kemudian Amerika Serikat, dan yang menarik sebetulnya India ya. India juga masih mencatatkan positif. Ya. Tapi negara-negara lain di ASEAN, termasuk di Indonesia juga rata-rata negatif ya. Penyebabnya memang salah satunya juga kalau saya lihat yang terakhir kenapa keluar nih, karena juga fiskal stimulus yang di Amerika itu belum disetujui ya. Karena itu kan jumlahnya kan cukup besar ya. Jadi dengan sendirinya kan kecenderungannya kan US dollar indeksnya kan jadi menguat ya. Kalau itu misalnya tidak disetujui kan jadi menguat. Jadi ada kelangkaan juga di US dollar sehingga membuat banyak dana-dana yang masuk ke sana juga gitu. Tapi kalau misalnya stimulus ini disetujui, itu jumlahnya kan besar ya. Kalau nggak salah antara 1 sampai 2 triliun US dollar ya, itu besar sekali. Itu istilahnya kayak cetak US dollar sih sebetulnya kan. Jadi itu juga bisa menarik memberikan likuiditas juga ke pasar ya. Jadi diharapkan juga bisa masuk juga ke negara-negara lain, emerging market juga ya. Tapi memang hal ini kan harus disetujui sebelum resesnya Kongres Amerika, kan kalau nggak salah sekitar tanggal 9 ya. Itu berarti kalau misalnya itu tidak terjadi kan berarti ada reses lagi sebulan, keburu pilpres ya di sananya. Jadi mungkin itu juga berpengaruh juga ya kalau saya lihat ya. Terus kalau menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Edwin juga ya mengenai NPL ya. Sebetulnya sih perbankan kita itu sekarang juga diuntungkan ya, setengah dipaksa sih sebetulnya karena ada aturan PSAK 71 ya. Jadi PSAK 71 itu membuat CKPN perbankan ini kan istilahnya menaik ya. Jadi bukan cara mencatatnya berubah, tapi juga rata-rata jadi naik. Jadi coverage ratio terhadap NPL juga rata-rata naik, khususnya terutama buat bank-bank kecil yang biasanya coverage ratio-nya itu di bawah 100%. Sekarang itu rata-rata naik. Kemudian juga coverage terhadap loan at risk-nya juga dengan sendirinya juga naik ya. Jadi itu memang ada blessing in disguise juga ya kalau saya lihat ya, memang sebelum terjadi COVID adanya PSAK 71 itu membuat bank-bank yang tadinya lebih mungkin dalam tanda kutip lebih fragile terhadap tekanan ini
menjadi lebih kuat sekarang. Kalau kita lihat kan kar perbankan kita kan masih di atas 20% ya, 22% kalau salah secara industri ya. Jadi itu sangat tinggi ya dibandingkan perbankan lain gitu ya. Itu juga mungkin bisa menjadi hal yang positif juga ya. Tapi memang saya setuju kalau misalnya NPL ini ternyata restrukturisasi ini kan katakanlah 1 tahun ya. 1 tahun misalnya setelah 1 tahun kan pasti tentunya ada yang turun downgrade jadi NPL juga ya. Nggak semuanya bakalan tetap jadi normal lagi ya. Apalagi kalau misalnya si COVID-19 ini ternyata vaksinnya misalnya belum ketemu gitu ya, obatnya belum ketemu gitu. Itu juga mungkin bisa berpengaruh juga terhadap performa perusahaan-perusahaan itu. Karena seperti kita ketahui kan sebetulnya kan selama ini kan kita berpikir Q2 itu kan jelek sekali kan. Q3 juga mungkin masih jelek, tapi mungkin bisa lebih bagus di Q2. Tapi sekarang misalnya dengan adanya peningkatan COVID-19 ini, jangan-jangan Q4 juga jangan-jangan masih negatif juga gitu. Mungkin Pak Yoswal atau Pak Budi lebih tahu gitu ya. Kalau Q4-nya juga kita ekonominya ternyata belum pulih, tentunya itu kan jadi bergeser semua ya. Pemulihan ekonomi ini kan jadi bergeser ke tahun depan misalnya kan. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan juga gitu. Iya, Pak Edwin, sebetulnya dari semua saran orang dan sudah dilakukan oleh pemerintah dan itu KSSK ya untuk mendorong perekonomian ini, apa yang kurang sebetulnya Pak? Supaya ini tidak sampai meleset Pak. Memang kita tadi seperti kata Pak Surya, kita pernah mengharapkan, oh ini cuma Q2 aja yang turun, Q3 itu pasti dia positif. Nyatanya begitu sampai di ujung Agustus kita udah kayaknya nggak mungkin. Menkeu juga mengatakan begitu masuk awal September udah mengatakan kita kemungkinan negatif. Apa sebaiknya dilakukan agar ini ekonomi kita bisa bertumbuh lebih cepat? Kembali bertumbuh. Masih ya, kalau menurut saya ini kan yang jadi sekarang main concern adalah mengenai kesehatan. Dan kalau kita lihat, mohon maaf nih dengan penuh rasa hormat saya terhadap beberapa lembaga yang mengatakan bahwa COVID akan selesai bulan September, bulan Agustus, tapi nyatanya kita nggak ngerti apakah kita sekarang di gelombang 1 atau di gelombang 3 ya. Belum Jadi, Pak, kita belum mencapai puncak pandemi, belum Pak. Masih naik terus Pak. Iya. Nah itu makanya kalau memang seperti itu kita juga belum bisa melihat kapan kira-kira tekanan terhadap ekonomi tersebut, dalam hal ini adalah gabungan dari beberapa perusahaan tersebut menjadi agregat makro itu akan akan pulih gitu loh. Itu menjadi concern saya Pak. Jadi mengenai kapan sebetulnya kita bisa menyelesaikan daripada COVID tersebut. Ya itu kalau kata kuncinya menurut saya seperti itu gitu. Jadi kalau memang itu selesai dan itu kita bisa tahu kapan bisa diselesaikan, menurut saya sih baru kita bisa bicara ekonomi itu akan pulih atau tidak. Menurut saya seperti itu Pak. Itu mungkin pendapat saya Pak. Tidak mungkin kita mendorong perekonomian kalau COVID-nya belum turun ya, puncak belum nyampe, itu nggak mungkin. Benar. Ya. COVID naik, ekonomi didorong, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ya, seperti itu Pak. Ya. Pak Yosua, bagaimanapun juga sekarang ini kalau kita ketemu pengusaha, mereka bilang mengapa kita nggak seperti negara lain cetak uang lebih banyak Pak. Artinya kuantitatif easing itu lebih agresif dari yang sekarang ini. Ya kalau sekarang baru 600 triliun langsung aja di atas 1000 triliun sekalian. Supaya daya beli masyarakat itu kuat. Nah tinggal bagaimana mengatur disbursement kepada masyarakat itu kuat. Tadi kalau dijelaskan ternyata masyarakat bawah likuiditasnya nggak banyak juga. Habis makan gitulah. Karena penambahan DPK dikatakan yang punya tabungan deposito di atas 2 miliar. Artinya kan masyarakat harus dipompa lagi duitnya Pak. Bagaimana Pak Yosua? Ya saya pikir memang dalam hal pencetakan uang oleh central bank itu memang ada risikonya juga ya kalau kita lihat. Dan saya pikir BI pun juga belajar dari pengalaman masa lalu bahwa kita lihat banyak hal-hal yang diselewengkan ya pada saat Bank Indonesia mencetak uang, dan kita lihat sendiri pada sekitar tahun 65 sampai 1966 ya, pada saat itu fiscal authority itu lebih mendominasi ya monetary authority, karena pada saat itu memang central bank belum independen, Bank Indonesia pada saat itu belum independen. Dan implikasinya ataupun dampaknya kita mengalami hyperinflation pada saat itu, dan kondisinya sendiri memang itu akan merugikan juga pada akhirnya
pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi pun juga akan terkontraksi lebih dalam lagi. Tentu hal itu yang saya pikir dimitigasi oleh Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia mengambil langkah lain ya. Saya pikir dengan skema burden sharing antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, ini kan sudah 2 SKB ya, surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia, yang mengatakan bahwa ya ada burden sharing yang sifatnya one off, itu memang untuk pembiayaan public goods dan non public goods ya untuk tahun ini, itu one off. Tapi juga di sisi lainnya untuk yang pembiayaan defisit APBN ke depannya ataupun khususnya tahun depan itu masih akan tetap dilakukan ya, SKB yang pertama bulan April ya, dan itu bisa dilakukan melalui private placement ataupun green shoe auction. Itu saya pikir akan terus dilakukan ya untuk bisa mendukung defisit dari APBN pemerintah sendiri. Tapi balik lagi akhirnya kalau kita lihat likuiditas yang tinggi ini, saya pikir nggak ada masalah. Saya pikir di sisi moneter ataupun di sisi keuangannya, yang masalah adalah fiskalnya itu sendiri belum bisa efektif ya. Jadi saya pikir bagaimana pemerintah juga perlu menggenjot spending dari sisi belanja kementerian lembaga di sisi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga ini akan bisa memberikan multiplier effect ya, khususnya bagaimana bisa mendorong pendapatan masyarakat tadi untuk yang 40% terbawah, dan juga tadi tetap memberikan confidence ya untuk menengah dan menengah ke atas ini dengan menunjukkan ada langkah-langkah nyata pemerintah untuk bisa menekan jumlah kasus COVID di Indonesia. Saya pikir itu Ya. Pak Primus. Terima kasih. Pemirsa, kita nanti mendengar dari 3 manajer investasi ini bagaimana mengatur portofolio investasi kita di saat kita mengalami resesi ekonomi. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.